Dimas menyandarkan tubuhnya ke kursi bus tua yang melaju pelan di jalanan berbatu. Dari jendela, ia melihat hamparan hutan lebat yang terasa semakin pekat seiring perjalanan. Peta di tangannya menunjukkan bahwa ia hampir sampai di tujuan, sebuah tempat yang hampir tidak terdengar di peradaban modern. Sebagai jurnalis investigasi, Dimas telah menjelajahi banyak tempat terpencil, tapi desa ini menarik perhatiannya karena cerita-cerita ganjil yang beredar. Penduduk desa disebut-sebut sangat tertutup, dan ada aturan aneh yang melarang siapapun keluar rumah setelah maghrib. Tidak ada alasan yang jelas, hanya desas-desus yang samar. Bus berhenti di tepi jalan tanah, jauh sebelum gerbang desa. Supir bus, pria parubaya dengan wajah kusam, menoleh dengan raut cemas. "Saya hanya bisa mengantar sampai sini. Desa itu, tempatnya bukan untuk orang luar." Tanpa banyak bicara, Dimas mengambil tasnya dan turun. Bus segera berbalik dan pergi. Ia berjalan menuju desa, melewati pepohonan besar yang terasa semakin mencekik. Gerbang desa akhirnya terlihat, terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk, dengan kain merah kusam terikat di beberapa bagiannya. Ada ukiran-ukiran aneh di sana, simbol-simbol yang tak ia mengerti. Ketika Dimas melangkah masuk, suasana berubah. Rumah-rumah panggung berdiri berjajar, sebagian besar tampak tua dan tidak terawat. Penduduk desa mengintip dari balik jendela, menatapnya dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun menghampiri. "Kau tidak boleh berada di sini." Suaranya datar, nyaris seperti perintah. Dimas tetap tenang. "Saya hanya ingin menulis tentang desa ini. Tidak akan mengganggu siapapun." Kepala desa menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. "Tinggallah di rumah yang telah disiapkan. Tapi ingat satu hal, jangan pernah keluar setelah maghrib." Nada suaranya begitu serius hingga ada sesuatu dalam diri Dimas yang terasa dingin. Ia mengangguk, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu hal pasti, ia akan melanggar larangan itu. Rumah yang disediakan untuk Dimas berdiri di ujung desa, tak jauh dari rawa yang dikelilingi pohon-pohon besar. Bangunannya sederhana, dengan dinding kayu tua yang berderit saat disentuh angin. Di dalam, hanya ada perabotan dasar, sebuah dipan kayu, meja kecil, dan lampu minyak yang memberikan cahaya redup. Dimas duduk di dekat jendela, mencatat kesan pertama tentang desa ini di buku catatannya. Penduduknya begitu tertutup, dan yang paling aneh, tak ada anak-anak yang terlihat bermain di luar. Langit mulai gelap. Dari celah papan dinding, angin malam masuk membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Sesuai perintah Kepala Desa Surya, seluruh rumah kini tertutup rapat. Tak ada suara obrolan, tak ada cahaya dari celah-celah rumah lain. Seolah desa ini mati begitu malam tiba. Dimas melirik jam tangannya. Pukul 19.10. Rasa penasaran mengusiknya. Ia bangkit dan mengintip dari jendela. Di kejauhan, samar-samar ia melihat sesuatu bergerak di antara kabut tipis yang menggantung di permukaan rawa. Awalnya hanya bayangan buram, tetapi perlahan, sosok-sosok itu semakin jelas. Mereka berjalan pelan, beriringan menuju rawa. Namun, ada yang tidak beres. Dimas menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Mereka tidak berkepala. Tubuh-tubuh tanpa kepala itu bergerak dengan langkah-langkah tertatih, seolah mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian lusuh yang sudah koyak, sementara yang lain masih berbalut kain seperti eksekusi zaman dahulu. Jantung Dimas berdetak lebih cepat. Ia mengerjapkan mata, berharap ini hanya ilusi malam. Dimas menarik napas panjang, pikirannya kalut. Sebelum ia sempat berpaling, suara aneh terdengar, seperti langkah kaki yang menyeret di tanah. Dimas membeku. Suara langkah yang menyeret itu begitu nyata, datang dari sudut gelap ruangan. Ia menoleh perlahan, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan benda-benda yang bergoyang pelan karena hembusan angin. Tetapi perasaan tak nyaman tetap mencengkeramnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi, kelelahan setelah perjalanan panjang dan kejadian aneh di luar jendela. Dengan enggan, ia berbaring di dipan, berusaha tidur meski pikirannya masih gelisah.
Pagi datang dengan kesunyian yang aneh. Matahari baru muncul di balik pepohonan, tetapi udara tetap terasa lembab dan berat. Dimas bangkit dari tempat tidur dengan kepala sedikit pening. Ia melangkah menuju pintu, berniat menghirup udara segar. Begitu pintu terbuka, matanya membelalak. Di tanah, tepat di depan rumahnya, ada jejak kaki berlumpur yang mengarah ke pintu, jejak yang tidak ada semalam. Ukurannya seperti manusia dewasa, namun bentuknya aneh, seolah kaki itu tak memiliki bentuk yang sempurna. Beberapa jejak bahkan tampak seperti menyeret sesuatu. Lebih buruk lagi, bercak-bercak darah terlihat di beberapa titik. Dimas berjongkok, menyentuh tanah yang masih basah. Darah itu belum sepenuhnya mengering. Ia menoleh ke sekitar, mencari tanda-tanda siapapun yang mungkin melintasi area ini. Penduduk desa mulai keluar dari rumah masing-masing, tetapi tak seorang pun menoleh ke arahnya. Seolah tak ada yang melihat atau sengaja mengabaikan. Dimas menahan keinginan untuk bertanya. Ia menutup pintu kembali, lalu mengamati jejak itu sekali lagi dari balik jendela. Jejak itu berakhir tepat di depan pintunya. Tidak ada jejak yang menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang berjalan menjauh. Seseorang atau sesuatu telah datang ke rumahnya tadi malam, dan belum tentu sudah pergi. Dimas menghabiskan pagi dengan mengamati penduduk desa. Mereka bekerja seperti biasa, mengumpulkan kayu, menimba air, dan mengurus ternak, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Mereka bergerak dalam diam, nyaris tanpa bicara, seperti terikat dalam rutinitas yang dipaksakan. Dimas mendekati seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya, menganyam tikar dari daun pandan. Pria itu tampak lebih tua dari usianya, dengan kulit yang mengeriput dan mata yang menyimpan sesuatu, entah kesedihan atau ketakutan. "Pak, tadi malam, ada yang datang ke rumah saya?" tanya Dimas, berusaha terdengar santai. Pria tua itu berhenti menganyam. Matanya menatap kosong ke arah rawa di kejauhan. "Kau harus pergi sebelum terlambat," bisiknya tanpa menoleh. Dimas hendak bertanya lebih jauh, tetapi pria itu segera beranjak masuk rumahnya dan menutup pintu. Siang itu, Dimas mendatangi rumah Mbah Sarti, seorang perempuan tua yang konon menyimpan banyak cerita tentang desa. Rumahnya lebih besar dibanding yang lain, dengan rak-rak kayu penuh benda-benda kuno. Aroma dupa memenuhi udara, menciptakan suasana yang lebih mencekam daripada menenangkan. Mbah Sarti duduk di kursi goyang. Matanya tajam menatap Dimas begitu ia masuk. "Kau melihat mereka tadi malam, bukan?" Dimas terdiam. Ia tak perlu bertanya siapa yang dimaksud perempuan itu. "Apa yang terjadi di desa ini, Mbah?" Mbah Sarti menghela napas panjang sebelum bangkit perlahan. Ia mengambil sesuatu dari laci tua, sebuah naskah kuno. Sampulnya sudah lapuk dimakan usia. Dimas membuka lembaran-lembarannya dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya ditulis dengan aksara Jawa lama, tetapi gambar-gambar di dalamnya lebih dari cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Gambar pertama menunjukkan sekelompok orang yang diikat dan dipaksa berlutut di tepi rawa. Gambar kedua menggambarkan proses pemenggalan kepala mereka, dengan darah mengalir deras ke tanah. Gambar terakhir memperlihatkan sosok-sosok tanpa kepala yang berjalan di atas air, seolah mencari sesuatu yang hilang. Mereka bukan sekadar cerita. Mereka masih ada di sini. Dimas menatap perempuan tua itu, merasa udara di sekelilingnya semakin menekan, dan mereka belum menemukan apa yang mereka cari. Dimas menutup naskah tua itu perlahan. Gambar-gambar di dalamnya masih terpatri di pikirannya. "Mereka masih mencari kepala mereka?" tanyanya pelan. Mbah Sarti mengangguk. "Mereka tidak bisa pergi sebelum apa yang hilang dikembalikan. Setiap malam, mereka keluar dari rawa, mencari." Dimas menelan kekhawatiran yang menggelayut di benaknya. Ia tak percaya sepenuhnya, tetapi pengalaman semalam tak bisa diabaikan begitu saja. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang melakukan sesuatu? Mbah Sarti tersenyum miris. "Sudah terlalu lama. Kutukan ini bukan untuk dihentikan, tetapi untuk dijaga." Kata-kata perempuan itu meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, sebelum Dimas sempat bertanya lebih lanjut,
Mbah Sarti tiba-tiba menegang. Kau harus kembali ke rumah sebelum gelap. Jangan coba-coba mendekati rawa. Dimas menghela napas. Apa yang akan terjadi kalau saya ke sana? Mbah Sarti menatapnya tajam. Mereka akan tahu kau ada di sini. Malam tiba lebih cepat dari yang Dimas perkirakan. Angin berembus lebih kencang, membuat pepohonan di sekitar rawa bergoyang seperti bayangan-bayangan kelam yang bergerak sendiri. Di dalam rumah, Dimas duduk dengan gelisah. Larangan untuk tidak keluar setelah maghrib justru semakin membakar rasa penasarannya. Lalu, ia mendengarnya. Suara lirih yang memanggil namanya. Dimas membeku. Suara itu datang dari luar, dari arah rawa. Pelan, berbisik, tetapi jelas menyebut namanya. Dimas, kembalikan, kembalikan. Darahnya berdesir. Ia menatap keluar jendela, menahan napas. Kabut tebal menyelimuti rawa, tetapi di antara kegelapan, ia melihat sesuatu. Bayangan-bayangan itu kembali muncul. Mereka berdiri di tepian rawa, tubuh mereka yang tanpa kepala tampak lebih nyata daripada semalam. Salah satu dari mereka bergerak. Lalu, tangan-tangan mereka mulai terulur ke arahnya. Dimas tersentak mundur. Napasnya memburu. Mereka tahu ia ada di sini. Dan kini, mereka menginginkannya. Dimas membanting jendela dan menarik napas panjang, mencoba mengendalikan ketakutannya. Suara-suara dari rawa masih terdengar, berbisik pelan namun memekakan pikirannya. Mereka tahu ia ada di sini. Ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dengan senter di tangan, Dimas menyelinap keluar dari rumahnya dan berjalan cepat menuju rumah Mbah Sarti. Ia butuh jawaban. Namun, sebelum sampai, seseorang menarik lengannya dengan kasar. Dimas menoleh dan melihat kepala desa Surya dengan wajah penuh amarah, atau mungkin ketakutan. Apa kau keluar saat malam? Dimas menelan keringat dingin, tapi ia tak mundur. Mereka memanggil saya. Saya harus tahu. Mereka memanggil semua orang bodoh yang melanggar larangan. Kepala desa mendekat. Suaranya rendah dan mengancam. Kalau kau terus mencari tahu, kau tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Kami bukan tinggal di desa ini karena ingin, katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan. Kami terikat di sini. Kami adalah keturunan para Algojo. Leluhur kami yang membunuh mereka, memenggal kepala mereka dan membuang jasadnya ke rawa. Dan karena itu, kami harus menebus dosa mereka dengan tetap di sini. Dimas mengingat naskah kuno yang ia lihat di rumah Mbah Sarti. Gambar-gambar para tahanan yang dipenggal tanpa ampun. Jadi, kalian menjaga agar arwah mereka tidak keluar. Kepala desa menggeleng. Kami menjaga agar tidak ada yang membangkitkan kemarahan mereka. Dimas tercekat. Ia bisa merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Dari luar rumah, suara langkah-langkah berat mulai terdengar. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Dimas menahan napas. Kepala desa Surya berdiri tegang di dekat pintu. Telinganya tajam menangkap suara dari luar. Seseorang atau sesuatu berdiri tepat di depan pintu. Kepala desa memberi isyarat pada Dimas untuk tetap diam. Ia meraih sebilah pisau dari meja, menggenggamnya erat. Lalu, terdengar bisikan serak dari luar. Kembalikan yang telah diambil. Dimas merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara itu tidak berasal dari satu orang. Ada banyak suara, berbaur menjadi satu. Pintu mulai bergetar, seolah sesuatu sedang berusaha mendobraknya. Kepala desa mundur perlahan, wajahnya pucat. Mereka tidak biasanya seperti ini. Dimas tidak bisa lagi tinggal diam. Apa yang mereka inginkan? Apa yang harus dikembalikan? Kepala desa menatapnya dengan ragu. Kepala mereka. Dimas tersentak. Ia teringat gambar-gambar di naskah kuno. Mayat-mayat tanpa kepala, berjalan menuju rawa, mencari bagian tubuh yang hilang. Pintu akhirnya roboh. Kabut tebal langsung merayap masuk. Udara di dalam ruangan menjadi dingin menggigit. Di balik kabut, sosok-sosok itu berdiri. Tanpa kepala,
Tubuh mereka bergoyang pelan, seolah mencari keseimbangan. Mereka mengenakan pakaian lusuh, beberapa masih berlumuran tanah. Dimas mundur selangkah. Dadanya berdebar begitu keras hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Salah satu dari mereka bergerak maju, tangannya terulur. Di dalam kepalanya, Dimas mendengar suara mereka lagi. "Kembalikan kepala kami." Dan tiba-tiba, bayangan-bayangan itu bergerak cepat ke arahnya. Dimas berusaha mundur, tetapi lututnya terasa lemas. Sosok-sosok tanpa kepala itu semakin dekat. Tangan mereka yang pucat dan berlumuran tanah menggapai ke arahnya. "Jangan bergerak." Kepala Desa Surya berbisik tajam sambil menggenggam pisau erat-erat. "Mereka tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan kehadiran kita." Dimas menahan napas. Dadanya naik turun dengan panik, tetapi ia memaksa tubuhnya tetap diam. Salah satu sosok tanpa kepala berhenti di depannya. Jarak mereka tak lebih dari 1 langkah. Dimas bisa melihat jelas luka menganga di leher makhluk itu, bekas pemenggalan yang kasar dan berdarah. Potongan daging yang mengering tampak menjijikan di bawah cahaya temaram. "Kembalikan kepala kami." Suara itu berdengung di kepalanya, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Dimas merasa dunianya berputar, pandangannya mulai buram. Dan tiba-tiba, ia tidak lagi berada di dalam rumah kepala desa. Gambaran di depan matanya berubah. Dimas kini berdiri di tengah lapangan desa, tetapi bukan dalam kondisi seperti sekarang. Desa ini lebih ramai. Penduduknya mengenakan pakaian kuno, wajah mereka penuh kecemasan. Di hadapan Dimas, puluhan orang berlutut dengan tangan terikat di belakang. Mereka menangis, memohon belas kasihan. Lalu, terdengar suara berat seorang pria. "Laksanakan eksekusi." Dimas melihat dirinya sendiri, tetapi bukan dirinya yang sekarang. Pria itu berpakaian seperti seorang prajurit kerajaan, membawa sebilah pedang besar yang berkilat. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedangnya. Kepala pertama jatuh ke tanah. Dimas ingin berteriak, ingin menghentikan dirinya sendiri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah terjebak dalam ingatan yang bukan miliknya. Satu persatu, kepala-kepala itu berguling ke tanah. Darah membanjiri tanah, mengalir deras menuju rawa. Dimas tersentak kembali ke realitas. Ia kembali berada di dalam rumah kepala desa, tetapi napasnya memburu dan tubuhnya gemetar. Ia melihat ke sekeliling. Sosok-sosok tanpa kepala masih berdiri di sana. Namun kini, Dimas menyadari sesuatu. Mereka tidak sekadar meminta kepala mereka dikembalikan. Mereka ingin membalas dendam. Dan entah bagaimana, Dimas adalah bagian dari dosa masa lalu itu. Dimas tersentak mundur. Napasnya masih terengah setelah penglihatan mengerikan itu. Kepalanya berdenyut, seolah kenangan yang bukan miliknya dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Dosa itu adalah miliknya? Itu tidak masuk akal. Ia bukan bagian dari masa lalu itu. Ia hanya seorang jurnalis yang kebetulan datang ke desa ini. Tetapi mengapa ia bisa melihatnya dengan begitu jelas? Sosok-sosok tanpa kepala itu masih berdiri di sana. Tubuh mereka gemetar, tangan-tangan mereka semakin liar menggapai. "Kita harus pergi dari sini." Kepala Desa Surya menarik lengan Dimas. Tanpa menunggu, mereka menerobos keluar rumah, berlari sekuat tenaga melewati jalanan desa yang kini terasa semakin gelap dan berkabut. Dimas bisa mendengar suara langkah berat di belakang mereka. Makhluk-makhluk itu mengikuti. "Kembalikan, kembalikan." Bisikan itu semakin keras, menusuk langsung ke dalam pikirannya. "Kemana kita harus pergi?" Dimas berteriak, berlari sekuat tenaga. Kepala desa tidak menjawab. Ia hanya terus berlari, mengarah ke satu tempat yang seharusnya mereka hindari, rawa. Dimas merinding. Mengapa ke sana? Saat mereka tiba di tepian rawa, kabut semakin tebal. Airnya berwarna hitam pekat, seolah menyimpan sesuatu di bawahnya. Kepala desa berhenti, berbalik menghadap Dimas dengan wajah penuh keputusasaan. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka. Dimas menggeleng cepat.
Aku tidak percaya ini. Aku bukan bagian dari mereka. Mungkin bukan kau, tapi kau adalah perantara. Kepala desa Surya mendekat, suaranya bergetar. Kutukan ini tidak pernah berhenti, dan kini kau yang terpilih untuk meneruskan siklusnya. Apa maksudmu? Namun sebelum ia mendapat jawaban, sesuatu menarik kakinya. Dimas menjerit saat ia terseret ke dalam lumpur rawa. Tangannya mencakar tanah, tetapi kekuatan tak kasat mata itu terlalu kuat. Sosok-sosok tanpa kepala itu kini mengelilinginya, berdiri di tepi rawa, seolah menanti sesuatu. Kepala desa mundur perlahan. Sorot matanya antara ketakutan dan pasrah. Maafkan kami, Dimas. Ini sudah terjadi berkali-kali dan akan terus terulang. Dimas meronta, tetapi kepala desa hanya menutup mata, seolah tak sanggup melihatnya. Lalu, Dimas merasakan sesuatu menyentuh tengkuknya, dingin, tajam. Seketika, kepalanya terasa ringan, dan dunia menjadi gelap. Dimas membuka matanya. Ia masih berada di tepian rawa, tetapi sesuatu terasa berbeda. Kabut telah menghilang. Langit mulai terang dengan sinar matahari pagi. Burung-burung berkicau di kejauhan. Udara tidak lagi menyesakkan. Apakah semua itu hanya mimpi? Dimas menggerakkan tangannya perlahan. Tubuhnya terasa utuh. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Ia mengangkat kepalanya dan melihat kepala desa Surya berdiri beberapa meter darinya. Menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Aku masih hidup? Suara Dimas serak. Hampir tidak percaya. Kepala desa tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat agar Dimas mengikuti. Tanpa banyak bertanya, Dimas berdiri dan berjalan di belakangnya, kembali ke desa yang tampak tenang. Tidak ada jejak kengerian semalam. Rumah-rumah berdiri seperti biasa. Penduduk desa mulai beraktivitas. Namun ada sesuatu yang aneh. Saat mereka melintasi jalan desa, orang-orang menatap Dimas dengan sorot mata aneh, takut, namun juga penuh rasa hormat. Lalu, ketika mereka tiba di pusat desa, Dimas melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah cermin besar dipajang di depan rumah kepala desa. Dan di sana, Dimas melihat bayangannya sendiri. Tapi ada yang salah. Wajahnya tidak ada. Dimas tersentak mundur. Ia meraba wajahnya, tetapi yang ia sentuh hanya kehampaan. Apa yang terjadi? Suaranya bergetar. Kepala desa akhirnya berbicara. Kutukan ini tidak berakhir, Dimas, hanya berpindah. Dimas merasakan tubuhnya melemas. Ia menoleh ke arah rawa, dan di sana, di permukaan air yang hitam pekat, puluhan wajah mengapung, menatapnya dengan mata kosong. Salah satunya adalah miliknya. Saat itu, Dimas akhirnya mengerti. Ia bukan selamat. Ia hanya menjadi bagian dari sejarah kelam desa Rawamait. Dan kutukan itu akan terus berlanjut. Sejarah kelam, misteri desa Rawamait bukan hanya kisah tentang arwah penasaran atau kutukan yang tak terputus. Ini adalah gambaran bagaimana dosa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah, menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk membangunkannya kembali. Dimas datang ke desa itu dengan niat mencari kebenaran, tetapi justru terseret dalam lingkaran kutukan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Ia berpikir bisa mengungkap misteri dan pergi dengan selamat. Namun takdir berkata lain. Mungkin, di luar sana, masih ada tempat-tempat seperti desa Rawamait, tempat di mana sejarah yang kelam tetap hidup dalam bentuk yang tak bisa kita pahami.